warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya mau terima kasih yang udah menonton video saya. Dan saya mau perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Lucy Cynthia Febri, biasa dipanggil teman-teman itu Uci atau Ucai. Nah, saya mahasiswa dari Universitas Pasir Pengareng Rokan Hulu Riau. Saya semester 3, program bahasa Inggris. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat buket bunga dari kardus telur bekas. Nah, sebelumnya ini adalah tugas dari dosen saya, yaitu dosen Mr. Rivi Antoni, dosen terfavorit saya sekaligus dosen PA saya. Nah, video ini adalah video dimana nilai ujian akhir semester kami dari semester 3. Nah, pada mata kuliah Teknopreneur, yaitu dengan Bapak Mr. Rivi Antoni, kami ditugaskan untuk membuat sebuah karya baru atau produk sesuai dengan ide masing-masing. Nah, di sini saya membuat sebuah buket bunga dari kardus telur bekas. Nah, di dalam proses pembuatan ini, langkah pertama yang dilakukan itu adalah melakukan sebuah observasi. Nah, yang kedua yaitu melakukan sebuah kegiatan identifikasi. Ya, yang ketiga yaitu melakukan sebuah kegiatan solusi ideation-nya. Dan yang terakhir yaitu visibility. Nah, sedikit saya jelaskan, pada mata kuliah Teknopreneur ini, seorang mahasiswa diwajibkan untuk menciptakan sebuah ide-ide, menciptakan sebuah sebuah karya atau sebuah produk. Nah, di mata kuliah ini saya mengambil ide barang yang sudah tidak jarang dipakai orang, yaitu kardus telur bekas. Kardusnya, tempat wadahnya itu untuk saya buat buket bunga. Nah, di sepanjang video ini sebelumnya saya akan menjelaskan rumusan masalah dari makalah yang saya buat, yaitu yang pertama, bagaimana proses kegiatan observasi kardus telur bekas, nanti akan saya jelaskan. Yang kedua yaitu apa saja proses kegiatan identifikasi kardus telur bekas yang udah saya lakukan. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana proses pembuatan buket bunganya. Ya, yang selanjutnya itu apa alasan saya membuat buket bunga sebagai ide produk dari mata kuliah saya ini. Dan yang selanjutnya itu tujuan saya yaitu menanamkan jiwa technopreneurship pada era globalisasi. Yang kedua yaitu dapat menciptakan sebuah produk baru dan peluang dan pekerjaan baru. Terus dan yang terakhir itu dapat menghasilkan penghasilan dari produk yang telah kita buat. Nah, dari produk ini bisa saja kita pasarkan, kita jualkan kepada orang-orang. Nah, yang tidak mau mendengarkan atau penjelasan ini bisa di skip aja, bisa langsung ke bagaimana cara pembuatannya. Nah, untuk lebih jelasnya sebaiknya agar lebih paham tentang Teknopreneur, proses-proses kegiatan yang dilakukan sebaiknya didengarkan dulu. Nah, memasukin yang pertama yaitu proses kegiatan observasi kardus telur bekas yang sudah saya lakukan. Nah, memasuki kegiatan yang pertama yaitu proses kegiatan pembuatan produk buket bunga, kegiatan observasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita harus tahu dulu observasi itu apa. Observasi itu yaitu sebuah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian. Nah, kita harus turun dulu langsung ke lapangannya, bagaimana, apa dan ada apa di sana gitu. Nah, saya melakukan observasi ke lapangan untuk mencari ide-ide sebagai seorang entrepreneur di lingkungan tempat saya tinggal sendiri.
ide saya muncul saat saya tengah berjalan mengendarai motor bersama ibu saya saat saya sepulang dari pasar tepatnya di pasar Kota Lama. Nah, dari pasar ke Kota Lama menuju pulang ke rumah sebenarnya ada sebuah tempat pembuangan sampah gitu. Sebenarnya sudah lama saya melihatnya gitu, tapi karena ada mata kuliah ini, jadi saya memanfaatkan itu gitu. Dan saya melihat beberapa kardus telur bekas yang terbuang sia-sia dan terkadang dibakar gitu pada bapak-bapak yang menjaga lingkungan kebersihan di situ. Setelah dibuang, dikumpulin dari sampah-sampah masyarakat, kemudian dibakar gitu. Kemudian saya melakukan beberapa observasi penelitian dan kebenaran mencari tahu akan barang yang terbuang sia-sia tersebut. Saya mendatangi sebuah kedai yang pastinya menjual telur-telur ayam. Saya mewawancarai kedai pemilik kedai tersebut, teman saya sendiri, namanya Septia Amelia, ya, yang menjual sembako harian gitu. Kemudian penjual mengatakan ia tidak pernah mengolah barang bekas tersebut, kardus telur bekas, karena dia nggak punya waktu gitu. Terkadang saat ia membakar sampah gitu, ya dia ikut ambil gitu, ikut bakar semuanya, kadang sampai mau satu lusin, kata dia kayak gitu. Dan ternyata benar, pola pikir seperti inilah yang menyebabkan rak telur dibuang begitu sia-sia. Assalamualaikum. Nah, jadi saya ini mau identifikasi mata pelajaran teknopreneur, menanyakan saya memiliki ide bikin lampu hias tuh dari kardus bekas telur. Jadi ingin menanyakan, itu memang tidak dipakai lagi di kedai ini atau dimanfaatkan sebagai manfaat yang lain gitu? Kalau di kedai ini sih habis dipakai ya dibakar. Oh, dibuang gitu ya, Kak? Iya. Oh, jadi sayang juga kan. Jadi saya memiliki ide bisa dibikin bunga, yang mangkok-mangkoknya itu bisa jadi bunga gitu. Jadi memang nggak dipakai lagi sama ini gitu? Enggak. Oh iya ya, baik. Ya, oke, gitu aja. Baik, terima kasih sama kakak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada lagi observasi yang telah saya lakukan. Ini cukup meresahkan. Dan yang paling meresahkan itu adalah tetangga saya sendiri. Sebenarnya saya belum sempat mewawancarainya, tapi saya pernah menanyakan ke anaknya minggu kemarin, dan katanya papan telur bekas yang dia beli itu, orang tuanya beli dari pasar itu, dimanfaatkan oleh orang tuanya itu sebagai obat nyamuk gitu, obat mengusir nyamuk. Asapnya digunakan untuk mengusir nyamuk gitu kan, di luar nalar banget gitu. Sementara untuk apa pabrik menciptakan obat nyamuk gitu kan, meresahkan banget. Nah, untuk apa gunanya baygon obat nyamuk gitu diproduksi kalau itu bisa membuat nyamuk pergi gitu. Justru itu sangat berpengaruh pastinya terhadap paru-paru pernapasan manusia. Nah, dari 3 tersebut saya sudah yakin bahwa ini benar-benar tepat bagi saya untuk memanfaatkan barang tersebut. Nah, lanjut ke poin kedua, kegiatan proses identifikasi. Nah, menurut saya ketiga observasi tersebut menurut saya sudah cukup. Nah, saya sudah memikirkan matang-matang barang tersebut. Lanjut ke proses kegiatan identifikasi. Nah, kita harus tahu dulu kegiatan identifikasi ini apa. Yaitu kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat dan data informasi kebutuhan lapangan yang sudah kita lihat, yang sudah kita teliti di observasi, kemudian kita identifikasi. Nah, setelah selesai mengumpulkan data bukti hasil observasi yang tadi sebelumnya sudah saya temukan 3 poin, kemudian saya melakukan penelitian terhadap barangnya, yaitu
kardus bekas telur tersebut. Nah, apakah kardus telur bekas ini dapat dimanfaatkan betul-betul untuk menambah nilai tambahan, dan apakah barang ini layak untuk dijadikan sebuah produk dalam jangka waktu yang panjang yang masih meyakinkan untuk dijadikan produk untuk 5 tahun ke depan. Nah, untuk kardus telur bekas ini untuk pertama kalinya dibuat oleh Francis H. Sherman pada tahun 1931. Hingga sekarang kardus telur memang masih digunakan dan konsumen telur saat ini semakin banyak. Semakin banyak peternakan ayam, semakin banyak pula dibutuhkan semacam ini, kardus telur bekas ini. Yang paling penting itu dalam proses identifikasi ini kita harus benar-benar mematangkan sebuah ide kita ini gitu.